Tangis ayah dan ibu Febri Andriansyah saat ziarah di pusara sang anak kemarin pun pecah di sela-sela doa dan juga tabur bunga. Tak hanya itu, video ayah dan ibunda Bibi yang berdoa dari luar pagar makam pun viral di sosial media. Lantas, apa yang membuat Tommy Wafa sebagai sahabat dari almarhumah Vanessa dan juga Bibi yang ikut dalam ziarah kemarin harus mengklarifikasi langsung tudingan dari beberapa pihak jika banyak yang memanfaatkan Gala untuk kepentingan konten. Duka mendalam atas kepergian Vanessa dan Bibi pun juga datang dari Billy Syahputra yang ikut menggotong dan mengantarkan peti jenazah sang sahabat ke liang lahat. Dan seperti apa Billy serta Rico Ceper yang melihat sosok Vanessa Angel sahabatnya. Di sisi lain, tragedi kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa dan juga Bibi rupanya membangkitkan trauma pada diri Saiful Jamil yang 10 tahun lalu mengalami tragedi serupa di jalan tol hingga merenggut nyawa istrinya Virginia Anggraini. Benarkah Saiful hingga kini masih terluka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehilangan orang tercinta karena kecelakaan tragis menyisakan sebuah duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, dari video yang viral di sosial media, terlihat ayah dan ibu almarhum Bibi mendoakan sang anak dari luar pagar makam. Tangis kedua orang tua Bibi pun akhirnya pecah saat mereka berdoa dan juga menabur bunga di pusara Bibi dan Vanessa kemarin. Kabut duka pun juga terasa begitu pekat menyelimuti kalbu mereka. Anak saya itu, mantu saya itu sangat baik banget. Bagi saya Vanessa itu sangat baik dia. Dia sangat sayang sama saya, dan saya juga sangat sayang banget sama dia. Kalau saya kesini atau dia ke rumah, dia pengen pelukan sama saya tuh. Dia usap-usap palanya, demen banget dia.
Mungkin dia kangen ibunya juga. Ya kalau menurut saya sih si Panes dengan Febi adalah contoh orang tua yang sangat baik untuk zaman sekarang. Orang tua yang inspiratif, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang energik. Yang lebih utama lagi adalah orang tua yang bertanggung demi anaknya. Dia sendiri hidup di dalam bagaimana kan begitu, tapi demi anaknya dia lakukan. Dia tidak merasa apa ya, tidak mampu. Dia mampu merasanya. Karena tidak mampunya si Febi tiap hari ke sana mengambil. Dia ambil ke sana. Dia bagaimana caranya? Tanpa lelah. Duit dicari, kan? Anak diusahakan. Itu bagaimana lagi? Kemana kita cari? Makanya kalau saya ingat ini semuanya lemas saya. Di tengah duka keluarga Vanessa dan Bibi yang masih begitu dalam, di sisi lain, banyak orang yang menuding dan juga menyindir jika beberapa pihak ada yang ingin memanfaatkan Gala untuk kepentingan konten. Hal ini pun membuat heboh jagat maya. Ya, hal tersebut salah satunya datang dari Ernest Prakasa yang diduga menyindir Tom Liwafa. Hingga akhirnya, Ernest pun meminta maaf dan menghapus postingannya di sosial media. Tom Liwafa pun sampai membuat klarifikasi melalui sosial media untuk menampik tudingan tersebut. Tak hanya itu, kemarin ketika berziarah ke pusara Vanessa dan Bibi, dirinya pun langsung memberikan klarifikasi soal tudingan yang beredar. Ia pun juga mengungkapkan jika apa yang dilakukan untuk Gala Sky adalah tulus adanya. Kemarin kan ada teman saya, ada Mbak Marani, ada Mas Gilang, Mbak Sandy, Mas Haji, kayak bukan untuk kemudian mereka mengambil lah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah kita ini karena memang yang ditabur sama Mas Bibi sama Mbak Vanessa ini luar biasa, maka yang dituai juga luar biasa. Jadi kita itu benar-benar tulus gitu loh. Bukan apa konten apa, bukan itu. Jangan orang kita membantu dianggap itu sebuah konten, bukan seperti itu. Kita tulus membantu. Kalau kemudian kita berbicara tentang finansial, tentu kita semua pengusaha dan semua rekan dari Mbak Vanessa Mas Bibis akan membantu semua itu. Ada artis penggalangan dana, terserah bagaimana itu. Tapi ya menurut saya hak asuh itu yang paling tepat dari keluarga Mbak Faisal. Sebenarnya sindiran itu tidak spesifik terhadap saya. Saya sadari juga, sindiran itu tidak spesifik terhadap saya. Tapi penggiringan opini ini bisa berakibat fatal. Karena nanti teman-teman itu yang maju, mau nolongin, disangkanya pansos. Padahal niatnya benar-benar murni bantu gitu loh. Nah inilah yang kemudian kemarin saya pikir lewat Instastory. Kalau misal berbicara, mohon maaf ya teman-teman segala macam, saya di feed istri saya apalagi nggak ada sama sekali kita yang gimana kita coba memberitahukan berita yang beredar kan simpang siur ya. Ada yang berkata bahwa oh adik Gala ternyata gini, ada namanya susnya itu parah gegar otak. Ternyata di lapangan nggak seperti itu gitu. Di lapangan baik-baik saja, alhamdulillah. Ya pasti ada luka pasti, cuma nggak separah itu, nggak seperti yang Alhamdulillah, saya terima kasih sekali sama Abang Tommy yang telah mengupayakan dengan segala daya upaya untuk menyelamatkan cucu saya. Saya terima kasih sekali. Dengan kepergian anak saya ini berat sekali bagi saya. Tapi dengan turunnya Mas Tommy dengan kawan-kawannya, saya benar-benar berterima kasih. Berterima kasih, itu aja yang bisa saya katakan sekarang. Saya saat sekarang nggak tahu nih apa istri saya bisa saya tenangkan, tiap hari nangis melulu. Tapi alhamdulillah lah sekarang yang namanya Gala udah sehat berkat kerja Mas Tommy dan berkat dan istri. Berkat Allah. Iya, berkat Allah juga ya. Dari tangis ayah dan ibu almarhum Bibi saat berziarah kemarin, lantas
seperti apa duka Billy Syahputra yang menggotong peti jenazah Vanessa dan juga Bibi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tangis ayah dan ibu almarhum Bibi di pusara sang anak dan Vanessa saat ziarah kemarin adalah ekspresi duka yang masih menggelayuti kalbu mereka. Di sisi lain, ekspresi duka dalam bentuk berbeda dilakukan oleh Billy Syahputra dengan ikut menggotong dan juga mengantar peti jenazah Vanessa dan Bibi ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Dari video yang beredar di sosial media, terlihat Billy yang mengenakan baju berwarna hitam dan memakai masker dengan sigap menggotong peti jenazah sang sahabat ke liang lahat. Aksi Billy tersebut merupakan ungkapan perpisahannya dengan sang sahabat yang selama ini dikenalnya sebagai sosok yang baik dan juga periang. Ya, memang apa ya? Ya memang keinginan hati dan pengen mengantarkan almarhumah ke peristirahatan terakhirnya, ya sama suami tercintanya gitu. Ya kalau gue cuma bisa berdoa yang terbaik, mungkin udah garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini udah menjadi takdirnya gitu. Ya pastinya kita ya berpikirnya, ya kita tinggal tunggu giliran aja. Ini menjadi pelajaran buat kita semua yang masih bisa dibilang yang masih ada napasnya nih. Ini menjadi cambukan buat kita semua. Jadi intinya adalah jadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan gue juga kenal sosok almarhumah. Kalau dibilang karakter dan sifatnya periang, rame, seru, dan orangnya baik banget gitu. Waktu itu sempet gue punya acara, bintang tamunya beberapa kali sih, bintang tamunya almarhumah, terus seru, kocak, rame, dan orangnya apa adanya. Gue masih ingat terakhir DM-an sebelum DM gue sebelum nikah ya, pokoknya dia bilang, "Bang Billy, ayo dong kita nongkrong dong, seru-seruan," dia bilang gitu. Itu yang pertama gue ingat. Yang kedua, dia bilang kayak gini sama gue, "Bang," dia sempat jadi host kalau nggak salah di salah satu acara gue sama Uya Kuya. "Bang, ajarin gue ya." Terus gue langsung nyeletuk, "Gila lo ya, lo yang paling senior, lo artis lama, kenapa lo harus gue ajarin? Tadi juga gue yang minta ajarin sama lo." Itu dia. Terus terakhir DM, "Bang Billy harus datang ke pernikahan gue nikah." Kalau nggak salah tanggal berapa gitu. Dan tiba-tiba dengar kabar ya seperti ya inilah. Sampai ikut menyempatkan datang sampai ngangkat itu kuburan. Iya. Memang apa ya? Ya memang keinginan hati dan pengen mengantarkan almarhumah ke peristirahatan terakhirnya. Gue sempat lihat di sosial media pasangan yang sangat romantis, apa adanya. Terus memang udah ada tanda-tanda, mungkin kali ya, mohon maaf ya, mungkin kali karena banyak banget beredar video-video dia tuh kayak ngomongin masalah hal-hal seperti itulah. Ya memang udah jalani kali ya. Dan
sehidup semati, benar apa kata mereka berdua bilang gitu. Sekali lagi aku sih doain yang terbaik buat siapapun yang memang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya mudah-mudahan dikasih yang terbaik, diampunkan segala dosa-dosanya, dan yang pasti diterima amal ibadahnya. Berbeda dengan Billy yang ikut menggotong peti Vanessa dan Bibi ke liang lahat, sahabat Vanessa lainnya yaitu Rico Ceper terlihat berziarah ke makam Vanessa dan juga Bibi bersama sang istri kemarin. Mengenal sosok Vanessa saat masih sebagai model majalah, Rico pun mengaku jika sosok sang sahabat adalah pribadi yang baik. Rico pun juga melihat apa yang terjadi dengan Vanessa dan Bibi adalah takdir ilahi. Yang bisa dilakukan oleh kita yang masih tinggal di dunia adalah mendoakan keduanya agar damai jiwa mereka dan husnul khotimah. Beberapa kali zaman-zaman acara, kalau zaman dulu saya sama Mas Gugun Gondrong dulu kan, kayak ada jebolan majalah Aneka, majalah gadis zaman-zaman dulu. Era-era ya cover girl, gadis sampul, model-model awal kan kita suka ada jumpa fans, saya dapat MC-nya, dia jadi modelnya segala macam awal, jadi sering ketemu event-event gitu, lama nggak ketemu dengan berbagai kegiatan segala macam. Makanya mungkin ini karena orang dalam tanda petik mungkin orang lama kali ya, kayak kan nggak banyak yang kenal Mas Gugun Gondrong, mungkin kalau yang lama tahu, kalau milenial nggak begitu. Jadi ya Allah, kok sampai situ aja takdirnya Allah, ya udah. Ini takdir Allah kali ya, sesuai dengan mungkin ijab qabul atau ketika sehidup semati. Ya mungkin cara Allah, saya juga nggak pernah tahu kalau kita sama pasangan saya gitu. Sehidup semati kah istilahnya, ada aja jalannya Allah untuk yang terbaik mungkin untuk mereka ya. Dan mereka terus berdampingan sampai akhir hayat. Tinggal paling teman-temannya udah kita mendoakan yang baik, itu aja sih. Sebagai teman, akhirnya semua juga akan berpulang kepadanya. Damai selalu. Semoga husnul khotimah buat Vanessa dan Bibi. Insya Allah diterima di surganya Allah. Dan kita doakan juga buat anaknya Sematawayang, kelaknya juga kuat menjadi anak yang soleh-solehah, yang terbaik. Dan bisa istirahat damai Vanessa dan suami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aksi Billy Syahputra yang menggotong peti jenazah Vanessa dan Bibi, serta Rico Ceper yang berziarah ke makam kemarin. Benarkah tragedi kematian mereka membuat Saipul Jamil teringat akan tragedi kecelakaan 10 tahun lalu di tol yang merenggut nyawa istri tercintanya, Virginia Anggraini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kecelakaan maut yang dialami oleh Vanessa dan Bibi di ruas tol Jomo Kamis 4 November kemarin rupanya membuat Saipul Jamil teringat kembali akan peristiwa serupa yang dialaminya 10 tahun lalu. Ya, Saipul yang saat itu mengemudikan mobil di ruas tol Cipularang mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawa istrinya, Virginia Anggraini. Tragedi itu pun membuat Saipul diputuskan bersalah dan dipenjara pasca dirinya memakamkan jenazah istri tercintanya. Diakui oleh Saipul, dirinya butuh waktu lama untuk menghilangkan traumanya akibat peristiwa tersebut. Tak hanya itu, ia pun juga berdoa untuk almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi agar damai jiwanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan serta Galaskai Andriansyah diberikan kesehatan. Ya, saya jadi akhirnya begitu Vanessa sama Bibi kecelakaan di tol, saya jadi akhirnya ingat lagi kecelakaan saya di tol juga yang menyebabkan almarhumah istri saya meninggal dunia. Dan terus terang saya begitu mendengar Vanessa mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami itu,
Itu saya sedih banget, saya nangis, nggak percaya gitu, kok bisa mana ada lagi teman artis ya, atau ada seseorang yang bisa mengalami kejadian yang sama gitu. Saya paham banget itu gimana keadaan di dalam mobil pada saat terjadi guncangan seperti itu, terus keluarganya seperti apa gitu. Makanya kemarin alhamdulillah saya sudah takziah ke keluarganya, memberikan kekuatan supaya ya, yang ditinggalkan Bapak. Dan luka yang kejadian seperti ini nggak bisa setahun 2 tahun sembuh. Sampai sekarang saya juga masih luka. Ini padahal udah 10 tahun yang lalu masih luka. Makanya kita hibur mereka. Ya, ada sedikit rezeki kita berbagi sama mereka. Apalagi kan masih ada putranya. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan keturunannya. Itu yang saya pikir masih agak sedikit bahagia ya, masih ada keturunannya Vanessa sama almarhum Bibi. Mudah-mudahan babynya sehat sampai tumbuh sehat sampai besar ya. Terus kakek neneknya juga memberikan kenyamanan. Saya yakin orang kakek neneknya baik-baik semua, insya Allah. Babynya akan diurus dengan baik, insya Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.